I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the body side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Frankuy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Jadi di video kali ini aku ingin mereview sebuah film Korea yang ditayangkan pada tahun 2017 dan yang berjudul Along with the Gods the Two Worlds. Dan film ini berkisah tentang perjalanan seseorang yang telah meninggal di alam baka dengan didampingi oleh 3 penjaga yang akan melindunginya selama perjalanan ke alam baka. Jadi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Awal kisah dimulai saat seorang pemadam kebakaran yang bernama Kim Ja-hong sedang menyelamatkan seorang anak kecil dari kebakaran besar di sebuah gedung di tengah kota. Pada saat dia menyelamatkan anak kecil itu, dia terjatuh dari gedung tinggi itu dan akhirnya dia meninggal dunia. Pada saat itu Kim Ja-hong belum menyadari bahwa dia sudah meninggal akibat jatuh dari gedung. Dan dia terus melihat ke arah sekitar dan dia merasa lega karena anak kecil yang dia selamatkan tadi ternyata masih hidup. Dan pada saat itu dia mencoba berbicara kepada anak kecil itu, ternyata tidak ada yang menanggapinya. Ketika itu Kim Ja-hong bingung karena tidak ada satupun orang yang menanggapinya saat berbicara. Ketika itu datanglah 2 orang yang merupakan wali alam bakar dari Kim Ja-hong. Dia mengatakan kalau Kim Ja-hong ini merupakan arwah mulia yang terakhir kali muncul 422 tahun yang lalu. Pada saat itu 2 orang yang mendatangi Kim Ja-hong menjelaskan bahwa Kim Ja-hong memiliki 3 wali alam baka yang akan membela dan menemaninya melalui 7 sidang di alam bakar selama 49 hari. Dan 3 wali alam baka itu bernama Gangrim, Haewon-mek, dan Deuchon. Pada saat itu Kim Ja-hong masih belum percaya kalau dia telah meninggal. Namun pada akhirnya dia melihat jasadnya dan juga melihat teman-temannya sedang menangis di depan jasadnya. Pada saat itu akhirnya Kim Ja-hong menyadari kalau dia sudah meninggal. Keesokan harinya, wali alam bakar yang bernama Gang Kim dan merupakan atasan dari Haewon-mek dan Deuchon mendatangi pemakaman Kim Ja-hong. Dan di sana dia juga melihat ibu Ja-hong sedang menatap foto dari anaknya di pemakaman itu. Ternyata di alam baka Kim Ja-hong telah sampai di gerbang akhirat. Pada saat itu Haewon-mek memperkenalkan Gangrim kepada Kim Ja-hong dan memberitahu kalau Gangrim telah berhasil mereinkarnasi 47 jiwa. Pada saat itu banyak orang yang sedang mengantri untuk memasuki persidangan di alam baka. Namun karena Kim Ja-hong merupakan arwah mulia dan memiliki kesempatan besar untuk bereinkarnasi, akhirnya Kim Ja-hong bisa lebih cepat untuk memasuki persidangan. Akhirnya persidangan Kim Ja-hong dimulai. Mereka saat ini sampai di kawah arwah pembunuh. Dan mereka heran kenapa arwah mulia seperti Kim Ja-hong bisa disidang di kawah arwah pembunuh ini. Pada saat itu, Deuchon tidak lupa pula memberitahu Kim Ja-hong bahwa dia akan melalui 7 persidangan, yaitu pengkhianatan, kekerasan, kemalasan, pembunuhan, ketidakadilan, penipuan, dan kekeluargaan. Dan Raja Yomra yang menentukan sidang itu. Kim Ja-hong memasuki ruang sidang yang dipimpin oleh Dewa Pembunuhan. Pada saat itu dibacakanlah mengenai dosa Kim Ja-hong pada saat dia hidup dulu. Dia masuk ke ruang persidangan pembunuhan ini karena telah meninggalkan rekan kerjanya pada saat kebakaran yang menyebabkan rekan kerjanya meninggal. Dan pada saat itu dianggap menjadi pembunuhan tidak langsung. Pada saat itu Kim Ja-hong dituntut hukuman 5 tahun di kawah gunung berapi. Hukuman cukup singkat karena dia merupakan arwah mulia. Karena mendengar tuntutan itu, akhirnya Gangrim membela Kim Ja-hong dan dia mengatakan kalau Kim Ja-hong walaupun tidak bisa menyelamatkan rekannya, namun Kim Ja-hong telah berhasil menyelamatkan 8 orang korban kebakaran pada saat itu.
Setelah pembelaan yang dilakukan Gangrim untuk Kim Jang Hong, Dewa Pembunuhan akhirnya memutuskan bahwa tuduhan pembunuhan tidak langsung ditolak dan menganggap kalau Kim Jang Hong tidak berdosa dan dibebaskan dari hukuman 5 tahun. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk ke sidang berikutnya. Pada saat ini mereka berada di Sungai Kemalasan. Gangrim mengatakan kepada Kim Jang Hong bahwa di sidang selanjutnya digunakan untuk melihat seberapa baik dia menjalani hidupnya. Kim Jang Hong pada saat itu bingung kenapa 3 wali alam baka itu menolong dia padahal dia tidak mau bereinkarnasi. Pada saat itu Dok Chong menjawab Kim Jang Hong dan mengatakan bahwa jika mereka wali alam baka berhasil membantu reinkarnasi 49 jiwa dalam waktu 1 abad, mereka bertiga dapat bereinkarnasi juga. Dan Kim Jang Hong merupakan arwah yang ke-48. Pada saat itu Dok Chong meminta tolong kepada Kim Jang Hong untuk mau menjadi arwah ke-48 yang direinkarnasi. Perjalanan mereka berempat dilanjutkan. Pada saat di perjalanan ingin ke neraka Kemalasan, Gangrim berpesan kepada Kim Jang Hong bahwa pada saat sidang selanjutnya jangan pernah melawan perkataan Dewi Kemalasan dan tidak ada pengecualian. Setelah melewati Sungai Kemalasan, akhirnya mereka sampai di tempat sidang berikutnya yaitu neraka Kemalasan. Dan saat ini mereka telah bertemu dengan Dewi Kemalasan. Pada awalnya sidang berjalan dengan lancar. Namun saat Dewi Kemalasan bertanya kepada Kim Jang Hong mengapa dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain, pada saat itu Kim Jang Hong menjawab dia melakukan semua itu demi uang. Seketika orang yang menghadiri sidang itu terdiam. Pada saat itu semua orang kaget dan karena mendengar jawaban itu Dewi Kemalasan marah dan langsung memberi hukuman kepada Kim Jang Hong. Pada saat Kim Jang Hong tidak dimasukkan ke Sungai Kemalasan yang penuh dengan ikan, Dewi Kemalasan berkata, "Aku akan membuatmu menyesal dengan memilih uang sebagai Tuhanmu." Pada saat itu Kim Jang Hong hampir saja masuk ke dalam Sungai Kemalasan yang penuh dengan ikan yang akan menggigit manusia. Pada saat itu Gangrim dan Hong Mek langsung menolong Kim Jang Hong. Karena hampir saja masuk ke Sungai Kemalasan, akhirnya Gangrim langsung melakukan pembelaan untuk Kim Jang Hong dengan memperlihatkan cermin karma. Pada saat itu cermin langsung diperlihatkan dan di tayangan itu terlihat bahwa Kim Jang Hong tidak pernah beristirahat dan selalu bekerja selama hidupnya. Dan walaupun di hari libur dia tidak pernah beristirahat karena untuk membiayai perawatan ibunya yang sakit dan juga untuk membayar sekolah adiknya. Setelah melihat tayangan dari cermin karma dan melihat bahwa Kim Jang Hong terus bekerja dan tidak pernah beristirahat di hidupnya, akhirnya Gangrim memohon kepada Dewi Kemalasan untuk memaafkan Kim Jang Hong karena dia butuh uang untuk merawat keluarga miskinnya. Pada saat itu Dewi Kemalasan akhirnya cukup mengerti dengan keadaan Kim Jang Hong mengapa dia sangat membutuhkan uang. Dan pada saat itu Dewi Kemalasan langsung memutuskan bahwa Kim Jang Hong tidak bersalah dan dilepaskan dari hukumannya. Perjalanan mereka berempat akhirnya dilanjutkan dan mereka sekarang telah berada di hutan pisau menuju neraka kebohongan. Dok Chong mengatakan kalau neraka ini untuk menilai kebohongan yang telah dikatakan seseorang selama hidupnya. Pada saat ini Gangrim masih kesal dengan Kim Jang Hong karena dia mengatakan hal buruk kepada Dewi Kemalasan padahal dia telah diingatkan oleh Gangrim dan karena akibat perbuatannya itu dia hampir dihukum untuk masuk ke Sungai Kemalasan. Dan pada akhirnya Gangrim memerintahkan Kim Jang Hong untuk menuruti perkataannya. Setelah melihat Gangrim marah kepada Kim Jang Hong, akhirnya Hewon Mek dan Dok Chong memberitahu Kim Jang Hong bahwa jika Kim Jang Hong berhasil bereinkarnasi, dia bisa bertemu dengan ibunya untuk berpamitan melalui mimpi. Oleh karena itu, ikuti saja perintah Gangrim agar Kim Jang Hong berhasil bereinkarnasi. Setelah mendengarkan bahwa dia bisa berpamitan dengan ibunya melalui mimpi, akhirnya Kim Jang Hong menuruti semua perkataan 3 wali alam baka agar dia bisa bertemu dengan ibunya. Saat mereka berempat berada di kapal dan sedang menuju ke neraka kebohongan, tiba-tiba mereka berempat mendengar suara aneh di hutan pisau. Dan banyak hewan-hewan di hutan itu ingin menyerang mereka berempat.
Setelah melawan hewan-hewan yang ingin menyerang mereka berempat, akhirnya Gangrim mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi dikarenakan ada anggota keluarga Kim Jang Hong yang meninggal juga dan menyimpan dendam kepada orang lain. Karena keadaan sudah tidak kondusif, akhirnya Gangrim memutuskan ke dunia hidup untuk menyelidiki siapa arwah pendendam dari keluarga Kim Jang Hong. Dan yang melanjutkan perjalanan di alam baka hanya mereka bertiga, yaitu Dokchon, Haewon Mek, dan Kim Jang Hong. Gangrim langsung bergerak cepat untuk menyelidiki tentang arwah pendendam di dunia manusia. Saat itu dia melihat ada adik Kim Jang Hong yang menggunakan baju wamil dan ibu Kim Jang Hong yang bisu sedang mengambil barang Kim Jang Hong di kantornya Kim Jang Hong. Setelah itu Gangrim mendatangi rumah Kim Jang Hong. Ternyata ibunya bisa melihat Gangrim dan pada saat itu Gangrim panik karena dia bukanlah manusia, namun kenapa ibunya Kim Jang Hong dapat melihatnya. Dan pada saat itu Gangrim langsung mengatakan turut berduka cita dalam bahasa isyarat agar ibunya tidak curiga. Setelah itu Gangrim akhirnya mengetahui ternyata arwah pendendam adalah adiknya Kim Jang Hong, yaitu Kim Soo Hong. Pada saat itu Gangrim langsung menanyakan di mana tempat kematian Kim Soo Hong. Karena Kim Soo Hong merupakan arwah pendendam, dia memiliki jiwa amarah yang besar dan kekuatan yang besar juga. Pada saat Gangrim ingin menangkapnya, dia akhirnya menghilang. Dan pada akhirnya Gangrim gagal menangkapnya. Di alam baka, Haewon Mek, Dokchon, dan Kim Jang Hong bertemu dengan Raja Yomra. Pada saat itu Raja Yomra menanyakan mengapa arwah mulia membawa hantu neraka dan mengganggu wilayahnya. Dan Dokchon menjawab bahwa Gangrim sedang pergi untuk menyelidikinya. Setelah itu Raja Yomra mengatakan kepada mereka bertiga, beritahu Gangrim, jika dia tidak menghilangkan arwah pendendam itu dengan segera, maka dia akan pergi sendiri menyelesaikan arwah pendendam itu ke dunia hidup. Kembali ke dunia hidup, Gangrim mendatangi barak Kim Soo Hong Wamil agar dapat menyelidiki mengenai kematian dari Kim Soo Hong dan mendengar dari beberapa rekan kerjanya di sana bahwa Kim Soo Hong kabur dari tempat Wamil dan banyak rekan-rekannya yang tidak percaya dengan hal itu. Pada saat itu Gangrim melihat kenangan Kim Soo Hong. Di dalam kenangan itu ternyata benar Kim Soo Hong merupakan orang yang sangat baik dan perhatian dengan rekan-rekannya. Bahkan dia sering menolong rekannya pada saat kesusahan. Pada saat itu Gangrim melihat ada rekan Kim Soo Hong yang sedang berbicara dengan atasannya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur dan merasa ada seseorang yang mengawasinya. Pada saat itu Gangrim mencurigai laki-laki itu karena dia tampak panik dan khawatir. Di alam baka, Kim Jang Hong sedang disidang di neraka kebohongan dengan ditemani oleh Haewon Mek dan Dokchon. Dia memiliki dosa telah menipu anak-anak rekan kerjanya dengan menulis surat berpura-pura menjadi ayah dari anak-anak itu. Dan dia juga dituntut telah melakukan kebohongan besar yang dapat memberikan kesedihan kepada anak-anak rekan kerjanya. Pada saat ditanya oleh dewa kebohongan mengapa dia melakukan kebohongan itu, Kim Jang Hong menjawab dia melakukan itu karena mereka terlalu muda dan hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menghibur anak-anak rekan kerjanya yang meninggal. Kembali ke dunia hidup, Gangrim menyamar sebagai letnan kolonel untuk menyelidiki kematian dari Kim Soo Hong. Pada saat itu Gangrim memanggil letnan Par yang merupakan atasan dari Kim Soo Hong dan langsung bertanya kepada dia di mana dia menguburkan jasad Kim Soo Hong. Karena Gangrim menyelidiki kematian Kim Soo Hong, persidangan Kim Jang Hong di alam baka tidak berjalan lancar. Dia tidak menjawab pertanyaan dari dewa kebohongan dan dia akhirnya dihukum dililit oleh akar pohon. Melihat hal itu, Haewon Mek langsung memanggil Gangrim agar Gangrim bisa menolong Kim Jang Hong. Karena dipanggil oleh Haewon Mek, akhirnya Gangrim langsung mengatakan lagi bahwa Gangrim mengetahui tugas terakhir Kim Soo Hong berjaga malam dengan prajurit Woo-do-yong. Mendengar hal itu, Letnan Par panik dan pucat karena sepertinya kebohongan dia akan terbongkar. Di alam baka, Dokchon terhubung dengan Gangrim dan melakukan pembelaan untuk Kim Jang Hong. Pada saat itu Gangrim mengatakan bahwa Kim Jang Hong memang sering berbohong, bahkan kepada ibunya sendiri, agar ibunya tidak khawatir dan tidak menyerah melawan penyakitnya. Karena kebohongan dari Kim Jang Hong, akhirnya ibunya sembuh dari penyakitnya dan dapat menjalani hidup baru yang lebih bahagia bersama dengan adiknya.
Dia melakukan kebohongan itu dengan terpaksa. Jika dia tidak berbohong, maka ibunya akan mengetahui bahwa pekerjaannya melawan maut dan dia bekerja untuk membayar pengobatan ibunya dan membayar sekolah adiknya. Ketika sudah mendapat fakta bahwa kebohongan Kim Ja-hong tidak memberikan dampak negatif bagi orang lain, akhirnya Dewa Kebohongan memutuskan untuk menghapus tuduhan kepada Kim Ja-hong dan membebaskannya dari hukuman. Akhirnya Kim Ja-hong berhasil melewati neraka kebohongan. Dan Gangrim memberikan kabar kepada Kim Ja-hong bahwa ibunya masih hidup dan sehat. Pada saat Kim Ja-hong menanyakan kabar adiknya, Gangrim terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa adiknya sehat dan bekerja keras di militer. Padahal kenyataannya adiknya Kim Ja-hong meninggal dan menjadi arwah pendendam yang mengacaukan perjalanan dari Kim Ja-hong. Setelah memberi kabar kepada Kim Ja-hong, Gangrim melanjutkan penyelidikan tentang kematian dari adiknya Kim Ja-hong. Pada saat itu dia melihat kenangan Kim Soo-hong. Dia bersama rekan kerjanya Woo Do-young sedang berjaga malam dalam keadaan hujan deras. Karena tidak terlalu mahir menggunakan pistol, Woo Do-young tidak menyadari bahwa pelatuk dari pistolnya telah ditarik. Pada saat Woo Do-young memeluk Kim Soo-hong, tiba-tiba pistol Woo Do-young menembak badan dari Kim Soo-hong. Kembali ke alam baka, Dokjeon, Haewon Mek, dan Kim Ja-hong melanjutkan perjalanan mereka. Dan saat ini mereka sedang berada di lembah es. Dan untuk sidang selanjutnya di neraka ketidakadilan. Pada saat itu, Haewon Mek menjelaskan bahwa Kim Ja-hong telah melewati 3 sidang dan tersisa 4 sidang lagi agar dia berhasil untuk bereinkarnasi. Saat mereka bertiga sedang berjalan di lembah es, tiba-tiba gunung es yang ada di lembah itu hancur dan hampir menyelakai mereka bertiga. Pada saat itu Kim Ja-hong bingung karena wali alam baka mengatakan keluarga Kim Ja-hong baik-baik saja, namun mengapa masih terjadi kejadian aneh di alam baka. Kembali ke permasalahan Kim Soo-hong, ternyata Gangrim melihat bahwa saat Kim Soo-hong tertembak, Lenan Park menyuruh Woo Do-young untuk membersihkan darah Kim Soo-hong dan tidak menolong membawa Kim Soo-hong ke rumah sakit. Padahal pada saat itu Kim Soo-hong masih hidup. Di alam baka ternyata mereka telah berada di kereta gantung. Haewon Mek pada saat itu tidak sengaja memberitahu Kim Ja-hong bahwa adiknya Kim Soo-hong telah meninggal dan menjadi arwah pendendam yang mengacaukan perjalanan Kim Ja-hong di alam baka. Setelah mendengar perkataan Haewon Mek, Kim Ja-hong langsung shock dan tiba-tiba kereta gantung yang mereka naiki hampir lepas dan Haewon Mek dan Dokjeon hampir jatuh. Namun pada saat itu Kim Ja-hong langsung menolong mereka berdua dan mengatakan dia harus menemui ibunya yang sedang sendirian sekarang. Jadi tolong bantu aku, ucap Kim Ja-hong. Ja-hong akhirnya berhasil menyelamatkan Haewon Mek dan Dokjeon dan melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat ini mereka berada di lintasan langit untuk menuju ke neraka pengkhianatan. Namun karena Kim Ja-hong merupakan arwah mulia dan memiliki hak khusus, dia tidak perlu melakukan sidang di neraka pengkhianatan dan hanya akan melewatinya saja. Di tempat dunia hidup, Gangrim masih terus berusaha mengejar arwah pendendam karena arwah pendendam itu ingin balas dendam kepada rekan kerjanya yang telah menguburkannya hidup-hidup. Setelah cukup lama berkelahi dengan arwah pendendam Kim Soo-ho, akhirnya Gangrim berhasil mengikat arwah pendendam itu dengan sebuah tali yang terbuat dari api dan mengikatnya di sebuah gedung. Setelah diikat itu, Kim Soo-ho marah dan mengatakan kepada Gangrim kalau dia tidak mati malam itu. Dia dikubur hidup-hidup. Pada saat itu dia merasa tercekik di kuburan dangkal yang basah itu dan memohon pertolongan, namun tidak ada satupun yang mendengar dia meminta tolong. Arwah pendendam Kim Soo-ho itu memiliki energi yang sangat besar karena dia memiliki dendam kusumat kepada orang yang telah menguburkannya hidup-hidup. Dengan kekuatan yang besar itu, dia berhasil mengalahkan Gangrim dan menghilang begitu saja. Setelah arwah pendendam Kim Soo-ho menghilang, Gangrim memutuskan untuk kembali ke alam baka sebentar dan melanjutkan perjalanan sidang Kim Ja-ho. Pada saat itu Kim Ja-ho memohon kepada Gangrim agar jangan mengeksekusi adiknya. Jika memungkinkan, tolong bantu dia untuk bereinkarnasi. Setelah mendengar permohonan dari Kim Ja-ho, akhirnya Gangrim memutuskan untuk kembali ke dunia hidup dan mencari arwah pendendam Kim Soo-ho.
Pada saat itu dia melihat Won Do-young ingin menghilangkan nyawanya setelah memberikan peta lokasi di kuburnya Kim Soo-ho kepada ibunya Kim Soo-ho. Pada saat Gangrim sedang melihat Won Do-young ingin menghilangkan nyawanya, tiba-tiba datanglah Kim Soo-ho dan meminta Gangrim untuk menolong Won Do-young agar Won Do-young tidak meninggal. Pada saat itu Kim Soo-ho berjanji akan melakukan semua perintah Gangrim jika Gangrim menolong Won Do-young. Karena mendengar tawaran itu, akhirnya Gangrim memutuskan untuk menolong Won Do-young. Setelah Gangrim berhasil menyelamatkan Won Do-young, Kim Soo-ho meminta tolong lagi kepada Gangrim untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada Won Do-young. Pesan terakhirnya itu mengatakan kalau Won Do-young tidak bersalah dan jangan pernah menyia-nyiakan air matanya untuk kejadian di masa lalu. Karena telah memaafkan kesalahan dari Won Do-young, Kim Soo-ho tidak lagi menjadi arwah pendendam. Tempat alam baka, Kim Ja-ho telah sampai di neraka kekerasan. Saat ini dia sedang mengikuti sidang yang dipimpin oleh dewa kekerasan. Di sidang ini dia dituntut telah berdosa karena telah memukul adiknya sampai babak belur saat masih kecil dulu. Setelah mendengarkan tuntutan itu, Kim Ja-ho hanya bisa diam saja karena memang benar dia telah memukul adiknya. Pada saat itu dia hampir dihukum oleh dewa kekerasan dengan dimasukkan di lubang hisap. Namun Dokjeon berhasil mencegahnya dengan meminta agar dilakukan sidang gabungan untuk membuktikan kalau Kim Ja-ho tidak bersalah. Tetapi jika Kim Ja-ho terbukti benar bersalah di sidang selanjutnya, dia akan menerima hukuman ganda dan wali alam baka akan kehilangan hak istimewa mereka di akhirat. Mendengar tawaran itu, akhirnya dewa kekerasan setuju untuk melakukan sidang gabungan. Setelah berhasil melewati neraka kekerasan, saat ini mereka melanjutkan perjalanan mereka ke neraka kekeluargaan. Pada saat itu, Dokjeon melihat sedikit kenangan dari Kim Ja-ho. Dokjeon bertanya, apa benar dia ingin menghabisi ibunya sendiri? Kim Ja-ho akhirnya bercerita kalau dia bukan hanya ingin menghabisi ibunya saja, namun dia juga ingin menghabisi dirinya dan adiknya juga. Karena mereka sama sekali tidak punya harapan untuk hidup. Dengan kondisi ibunya yang sakit keras, adiknya yang kurang gizi, dan juga mereka tidak memiliki uang sepeser pun. Akhirnya dia tidak tega untuk melakukan itu. Karena dia merasa bersalah, akhirnya dia meninggalkan rumah. Sampai pada akhirnya dia tidak berani untuk pulang selama 15 tahun. Dan sampai dia meninggal pun dia belum pernah lagi bertemu dengan ibunya. Karena dia merasa sangat menyesal. Di dunia hidup, setelah menerima peta dari Won Do-young, ibunya Kim Ja-ho mendatangi markas Wamil Kim Soo-ho untuk meminta tolong mencari Kim Soo-ho kepada atasannya Kim Soo-ho. Pada saat itu, Gangrim dan Kim Soo-ho sedang berada di sana juga. Saat melihat ibu Kim Soo-ho mendatangi markas Wamil, Lee Nam-park tampak sangat marah. Pada saat itu, dia memarahi ibu Kim Soo-ho dan mengusirnya untuk keluar dari markas Wamil. Pada saat itu dia mendorong ibu Kim Soo-ho sehingga ibu Kim Soo-ho pingsan. Karena melihat ibunya disakiti, Kim Soo-ho kembali marah dan menjadi arwah pendendam lagi. Karena melihat Kim Soo-ho sangat marah dan tidak terkendali lagi dan takut akan ada korban jiwa, Gangrim meminta tolong kepada Haewon Mek untuk menyelamatkan Lee Nam-park agar tidak dibunuh oleh Kim Soo-ho. Dan akhirnya Haewon Mek berhasil menyelamatkan Lee Nam-park. Karena Kim Soo-ho menjadi arwah pendendam lagi dan banyak korban yang telah disakiti oleh dia, Kim Ja-ho terkena dampak di alam baka. Pada saat itu Kim Ja-ho masuk ke dalam pasir hisap. Karena Kim Soo-ho dan Kim Ja-ho terhubung, pada saat itu Kim Soo-ho melihat kakaknya masuk ke dalam pasir hisap akibat perbuatannya. Dan akhirnya amarah Kim Soo-ho mereda dan kembali menjadi arwah yang baik lagi. Setelah Kim Soo-ho dapat mereda kemarahannya dan kembali menjadi arwah yang baik, Kim Ja-ho akhirnya masih bisa diselamatkan dan dia dapat melanjutkan perjalanannya untuk mengikuti sidang terakhirnya di neraka kekeluargaan. Akhirnya Kim Ja-ho sampai di neraka kekeluargaan dengan ditemani oleh Dokjeon karena Gangrim dan Haewon Mek masih berada di dunia hidup. Saat ini sidang dipimpin oleh Raja Yomra. Raja Yomra langsung memutuskan kalau Kim Ja-ho bersalah dengan ingin menghabisi ibunya sendiri. Raja Yomra langsung menampilkan cermin karma dengan memperlihatkan kalau waktu itu ibunya Kim Ja-ho mengetahui kalau Kim Ja-ho ingin menghabisi nyawa ibunya. Namun ibunya hanya berpura-pura tidur agar Kim Ja-ho tidak mengetahui hal itu.
Karena merasa sangat bersalah dan sangat menyesal, pada saat itu Kim Ja-ho hanya memohon kepada Raja Yomra bahwa dia menerima hukuman apapun asal dia diperbolehkan bertemu dengan ibunya, walaupun melalui mimpi, untuk meminta maaf yang terakhir kalinya. Karena Raja Yomra sudah melihat fakta melalui cermin karma, Raja Yomra menghiraukan Kim Ja-ho dan ingin membacakan vonis untuk Kim Ja-ho. Namun tiba-tiba Gangrim punya ide dengan mempertemukan Kim Soo-ho dengan ibunya di alam mimpi untuk membantu persidangan Kim Ja-ho. Pada saat di alam mimpi itu, Kim Soo-ho mengatakan kalau Kim Ja-ho merasa sangat bersalah dan sangat menyesal karena berniat ingin menghabisi ibunya sendiri. Oleh karena itu akhirnya dia kabur dari rumah dan bekerja seperti orang gila agar bisa membayar pengobatan ibunya yang sakit keras dan membiayai sekolah adiknya. Dia bekerja selama hidupnya untuk adik dan ibunya. Ternyata di alam mimpi itu ibunya Kim Ja-ho dan Kim Soo-ho dapat berbicara. Pada saat itu dia mengatakan kalau anaknya tidak melakukan kesalahan dan dia telah memaafkan kesalahan dari Kim Ja-ho. Karena di alam mimpi ibunya Kim Ja-ho telah memaafkan Kim Ja-ho dan Kim Ja-ho juga sangat menyesal dan sangat merasa bersalah dengan perbuatannya. Akhirnya Kim Ja-ho diampuni oleh Raja Yomra, dan pada saat itu Raja Yomra memutuskan Kim Ja-ho tidak bersalah atas semua tuduhan dan dapat bereinkarnasi. Setelah mendengar putusan dari Raja Yomra dan dia dapat bereinkarnasi, Kim Ja-ho berterima kasih kepada Wali Alam Baka karena telah membantunya bereinkarnasi dan juga telah membantu adiknya. Dan setelah itu akhirnya Kim Ja-ho menghilang. Setelah menyelesaikan permasalahan dari Kim Soo-ho di dunia hidup, Gangrim menyuruh Haewon Mek untuk membawa Kim Soo-ho ke alam baka. Karena Kim Soo-ho merupakan arwah mulia yang ke-49 yang akan mereka bantu untuk melewati 7 sidang di alam baka. Setelah mengetahui kalau Kim Ja-ho dan Kim Soo-ho telah meninggal, ibunya Kim Ja-ho menerima surat-surat dari Kim Ja-ho yang diberikan oleh Gangrim. Pada akhirnya dia mengetahui semua persoalan yang dihadapi oleh Kim Ja-ho, dan ibunya sudah ikhlas ditinggalkan oleh kedua anaknya yang bernama Kim Ja-ho dan Kim Soo-ho. Nah teman-teman, jadi ini adalah akhir cerita dari film Korea yang berjudul Along with the Gods, The Two Worlds ya. Jadi sebenarnya film ini ada kelanjutannya yang menceritakan kisah dari adiknya Kim Ja-ho tadi yang bernama Kim Soo-ho, yang akan dibantu oleh 3 wali alam baka agar dia dapat bereinkarnasi. Jadi kalau kalian ingin aku bahas untuk kelanjutan dari film ini, jangan lupa komen ya, dan selalu dukung terus channel Frankuy dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar kami terus semangat untuk membuat video yang dapat menghibur kalian ke depannya. Dan jangan lupa juga untuk komen saran-saran film yang mau dibahas di next video. Jadi sampai bertemu lagi, dadah.